Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama di mana ada muslim yang mempertanyakan tentang pengajaran kitab suci. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Dalam hal apa? Ya saya nggak Apa tahu. kalau Yesus jalan di atas air kita harus ikutin? Ya. Misalnya Apa kalau begini, Yesus itu jalan di padang gurun barefoot kita ikutin? Kita nggak seperti kalian. Misalnya Yesus tuh Islam atau Kristen? Islam. Sehat bang? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Nabi umat Muslim itu Nabi Muhammad. Kalau di Kristen itu kan Yesus tuh ya. Kalau di agama Islam itu Anda mau menyamakan Muhammad dengan Yesus itu maksudnya bagaimana? Stop, belum. Tidak. Yesus itu bukan sekedar nabi. Jangan kamu pikir pikiran Anda tidak terbaca dengan saya. Anda mau menyamakan Muhammad dengan Yesus ya go on, silahkan. Nanti di akhir Anda akan bertanggungjawabkan ya. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Ya makanya bangun narasi itu jangan yang bikin jangan kamu dipotong. terketir, Maksud saya jangan dipotong dulu. Nah, saya berhak memotong karena saya host di sini dan kalau misalkan narasi karena kamu ngaco ya saya potong. Kalau kamu tidak siap ya nggak usah diskusi. Enggak, yang kamu maksudkan tuh bukan begitu. Ya udah lanjut aja bro. Ya. Kalau di Yesus itu ada istilah, saya ini kurang tahu ya, kurang paham. Ada istilah sunnah apa tidak? Kalau yang misalnya apa yang dikerjakan sama Yesus itu kita mendapatkan pahala. Bagaimana itu Bang Joseph? Tolong Bang Joseph. More specific please. Dalam hal apa? Ya saya nggak tahu. Apa kalau Yesus jalan di atas air kita harus ikutin? Ya. Misalnya apa kalau Yesus itu jalan di padang gurun barefoot kita ikutin? Kita nggak seperti kalian. Misalnya Yesus tuh kan gondrong tuh, setahu saya kan gondrong, kita bergondrong dapat pahala, betul nggak gitu? Ada nggak begitu tuh? Nggak ada. Gitu ya. Perbuatan yang kita lakukan itu bukan untuk menyogok, bukan untuk dapat reward. Emangnya kamu itu beriman dengan member Ponta Alfamart? Itu imanmu. Kalau di iman kita nggak seperti itu. Perbuatan itu bukan untuk mendapatkan pahala. Nah, saya jangan Anda memberhentikan ketika saya sedang jelaskan. Anda bertanggung jawab. Kalau Anda tidak siap dengan jawaban saya, nggak usah nanya. Dengerin. Kalau kamu nggak siap dengan jawaban saya, kamu lebih baik nggak usah nanya bro. Saya jawabannya memang seperti ini dan saya orangnya seperti ini. Makanya dari tadi saya sudah perhatikan, saya sudah kasih warning kamu, saya sudah wanti-wanti secara tersirat. Jangan ngomong itu, jangan cepat di mulut, otak lama. Harusnya itu berbarengan. Malah harusnya lebih cepat otak daripada mulut. Jadi ketika kamu berbicara, kamu sudah harus siap tentang reaksi apa yang kamu dapatkan ketika ada orang lain yang mendengarkan omonganmu. Kebetulan kamu berhadapan dengan saya, ya kamu harus siap apapun reaksi dari saya. Ya, saya sudah menjawab. Di dalam kekristenan, apalagi ajaran iman Katolik, betul saudara, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 19-20. Saya kasih dalilnya buat kamu ya. Kita buka surat Yakobus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Kita buka. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, namun setan pun gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi bukan menekankan perbuatan, bukan hanya menekankan iman, tapi harus balance. Iman dengan perbuatan itu harus balance. Dan perbuatan itu once again bukan lagi seperti konsep member Ponta. Kamu pernah ke Swalayan ya, yang tadi saya sempat agak keceplosan sebut mereknya itu, dari A itu ya, logonya lebah, tahu ya. Selesai di kasir bayar, ada membernya kak, nanti masuk poin di situ karena kamu sudah membeli produk mereka senilai apa. Nggak seperti itu. Itu kan konsep seperti itu ya. Nggak, di kami nggak ada konsep pahala nanti ditimbang-timbang gitu.
Dikatakan menghitung amal perbuatan itu bukan berarti kemudian perbuatan kami bisa dikira-kira, yang ini yang wajib, yang ini nilainya 100, yang ini poinnya 50. Nggak ada seperti itu, konsep seperti itu saudara. Sehingga dalam Islam itu ada konsep namanya wajib, ada fardu ya, fardu ain ya. Kan gitu, sunnah muakkad dan seterusnya. Itu konsep-konsep kalian, nggak ada di kami. Istilah-istilah itu juga nggak mengikat seutuhnya kok. Ada beberapa ketentuan yang boleh kalian tidak lakukan dengan kondisi dan persyaratan tertentu, bukan begitu? Ya, begini Bang Joseph, maksud saya tuh dengarkan dengan baik. Jawaban Bang Joseph itu saya senang sekali. Cuma akan menjadi agak ketika dibandingkan, enggak kayak kalian, enggak kayak agama, kayaknya enggak, stop di situ dulu Bang. Jadi kan saya tanya seputar agamanya Bang Joseph, begini-begini. Jadi ada keilmuan yang saya dapat, tapi ketika menjadi, makanya saya kata tadi, nggak kayak agama kalian, nggak kayak Islam, saya nggak butuh jawaban itu gitu nah Bang, ya kan? Saya menanyakan tentang ya sesuai dengan agamanya Bang Joseph gitu. Jadi Oke, Bang, perhatikan bro, kalau diskusi, kalau kamu nggak mau dibahas agamamu, jangan kamu buka narasi kamu dengan membandingkan agamamu. Saudara yang 1.400 orang mendengar nggak tadi dia membuka pertanyaan dengan narasi membandingkan, kan kalau di kami di Islam itu Nabi Muhammad, di Kristen itu kan Yesus. Anda membuka celah bagi saya untuk akhirnya mengkomparasikan. Makanya saya bilang, come on orang Islam, make sure kalau kalian naik ketika request itu jangan sampai otak kalian ketinggalan di bawah, sehingga tidak dibawa ketika naik. Saya itu bereaksi ketika kalian memberikan aksi. Saya akan bereaksi sesuai dengan pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Tadi saya sudah kasih wanti-wanti, jangan membandingkan kalau kamu nggak mau dibandingkan. Kamu yang buka perbandingan tadi, di Islam begini bro, kan di Islam begini, di Kristen nih. Kamu yang duluan kok malah jadi playing victim. Pertanggungjawabkan ya apa yang kamu lakukan. Sekarang jadi saya tanya sekali lagi, kamu masih mau membahas tentang komparasi atau tidak? Oke, kita next question Bang. Ya, enggak, saya bikin kesepakatan dulu, make an agreement supaya kedepannya kalau kamu mau tanya lagi, saya nggak akan membandingkan sesuai dengan kesepakatan. Kamu mau dibandingkan dengan agamamu atau Saya tidak? masuk ke roomnya Abang Joseph ini ingin mengetahui tentang Nggak paham kekristenan gitu loh Bang. Ya sudah, berarti tidak mau dibandingkan dengan imanmu ya? Oh jangan. Sudah, lanjut. Nah, oke. Kalau di Kristen itu minum alkohol itu boleh kan Bang? Apakah ada kadarnya, ada ketentuannya, bagaimana sehingga kalau mabuk itu berdosa apa tidak Bang? Minum alkohol. Iya, jangan sampai memabukkan. Oh. Kalau misalnya segelas, 2 gelas, misalnya di acara, saya kan punya teman juga tuh yang non muslim juga kan. Kamu ngerti alkohol nggak? Kalau kamu berbicara alkohol itu ada kadar-kadarnya bro. Nggak cuma dari berapa gelas. Dan itu juga tergantung bagaimana kesanggupan pribadi. You just speak like you are not knowing anything about alcohol. Artinya ada kadarnya ya. Sampai bagaimana itu? Apakah sampai memabukkan baru dia berdosa? Apa kalau dia tidak mabuk dia tidak berdosa, begitukah Bang Joseph? Sebenarnya dilarang, tapi beberapa mengenai budaya dan tradisi diperbolehkan dengan alasan, mungkin ada yang alasan kesehatan, ada demi kehangatan dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau secara tegas ajaran gereja sebenarnya melarang, gitu. Oh gitu. Oh, soalnya ini apa? Nggak sengaja tadi itu. Kenapa kamu keluar aplikasi? Kenapa kamu keluar aplikasi? Bro, keluar aplikasi nggak membuat suaramu bisa terdengar, by the way. Halo. Baru kedengeran. Nah ya, soalnya di Indonesia itu memang beberapa provinsi-provinsi yang memang mayoritas Kristen itu banyak mengkonsumsi alkohol. Nggak usah framing ya. Kamu nggak usah jadi seolah-olah membolehkan. Lu nggak usah jauh-jauh. Lu lihat Jakarta, target pasarnya itu semua kalau orang-orang pulang ngantor pada clubbing di daerah SCBD itu mayoritas namanya Muhammad, yang Islam. Teman-teman gue itu kebanyakan Islam, tau nggak? Yang sering ngajak saya, kalau bisa saya tampilkan di chat WA, itu semuanya Islam. Kalau kamu berbicara data statistik, data kamu tuh yang benar. Datanya seperti apa? Makanya saya minta sama kamu buktikan datanya. Saya minta datanya. Saya minta datanya. Kamu udah mulai framing.
Jadi jangan kayak inian, jangan kayak hipokrit bro. Selumbar balok di matamu tidak kamu keluarkan dulu sebelum kamu menghakimi orang lain gitu loh. Baca survei nggak sih? Bentar, ini boleh gimana cara nampilkannya? Ya silahkan open cam lah. Tinggal kamu open cam aja tuh. Saya sudah undang open cam sampai ada notifikasi saya baru bisa mengundang open cam kamu ketika sudah 22 detik. Oke, tar ya. Sini mati lampu nih. Saudara, yang 1.400 orang nonton, perhatikan nggak narasi teman-teman Islam ketika disuruh open cam? Alasannya mati lampu semua. Kalian tuh satu wilayah, satu rumah atau bagaimana sih? Kok alasannya sama semua? Dan Maksudnya di saya nggak mati lampu ya? Saya pengen mati lampu biar ada alasan saya nggak open cam gitu loh. bentar bang. Bentar ya. Iya. Alasannya sama semua masalahnya, betul nggak saudara yang nonton di TikTok sama Gini aja Bang Joseph, saya nggak tahu caranya bagaimana. Yang jelas coba itu tadi sudah open cam kamu. 300 yang desa. Sebentar ya. Terus wait. Terus habis open cam ini ditampilkan gimana nih Bang? Saya ini nggak pernah nampilkan. Ada sih, saya capturekan datanya kemarin tadi. Nggak tahu saya nih Bang. Sebentar Bang Joseph. Aduh ya. Mau saya bukakan? Ini saya yang bukakan aja. Ya, coba Bang Joseph buka di data box Bang. Saudara perhatikan di sini. Paling atas, razia miras Ramadan. Sambut Ramadan, Satpol PP, TNI, Polri razia warung miras ini di mana? Kabupaten apa? Pasuruan. Pasuruan kalian cek sendiri mayoritas agamanya apa. Razia di bulan Ramadan, Satpol PP polisi temukan kafe di Bekasi jual miras. Kalian survei Bekasi mayoritas agamanya apa? Bulan Ramadan Polresta Surakarta gencar razia miras. Kalian survei Surakarta ini mayoritasnya apa? That's it. Dari 3 wilayah ini sudah tahu kan ini mayoritasnya apa? Pasuruan, Bekasi, Surakarta. Cari ya, kalau nggak percaya. Mayoritas Coba Bang, bukan di situ Bang. Kalau data statistik itu salah satunya yang terpercaya di data box Bang. Bukan di situ. Kita lihat data dinas. Oh, data box. Ini data dari website pemerintahnya langsung. Kok kamu malah jadi lari nggak percaya dengan pemerintah? Sudah diam dulu. Diam dulu. Ini saya langsung dari pemerintah. Teman-teman, ini website apa? HTTPS ya. Tuh Pasuruan Kabupaten. Pasuruan itu agamanya apa teman-teman? 98% beragama apa? Kurang gede. Saya gedein buat kamu. Tuh. Nih, Kristen itu berapa nih? 0,44%. Beragama apa Kristen? Katolik berapa? 0,15% beragama Katolik. Kurang lagi. Oke, mayoritas agama Bekasi. Tadi kan juga ada Bekasi. Kita buka data dari BPS ya. Kita Bapak BPS ya. BPS kita buka di sini. Mana Bekasi? Nih, Islam yang paling pertama dan paling ini agak ini ya. Islam yang paling pertama dan paling unggul. Tuh. 240.000, 93.000, 130.000, totalnya kalau di total 2 juta.
Kristen cuman 195 ribuan. Katolik cuman di sini Katolik cuman 71.000. Islam, jadi mayoritas Islam. Apalagi tadi selain Bekasi, Pasuruan, apalagi tadi teman-teman Surakarta, mayoritas agama Surakarta. Jadi kalau baca data statistik itu kayak gini nih. Data box kan? Wah, ternyata muncul lagi bro data box nih. Lihat ya, baik-baik. Ini kan data box yang lo maksud. Data box dari jumlah tersebut sebanyak 456,74 ribu jiwa atau 78,9% penduduk Solo memeluk agama Islam. Nih. Seperti itu. Terus apa yang mau ditampilkan di situ? Data box itu dari mana dulu? Bentar. Penduduk yang mengkonsumsi minuman alkohol terbanyak di Indonesia 15,2%. Dan terus gimana? Terus kenapa dengan adanya minuman alkohol? Terus kenapa? Silakan dibuka mic-nya. Silakan dibuka. Narasinya apa, bro? Halo. Iya, kamu itu mati listrik tapi saya dengar ada suara televisi, ada suara toa. Itu gimana ya, bro? Nah, itu HP Bang, sorry Bang. Oh ya udah, silakan, apa lagi? Ah ya, nggak apa-apa sih, itu aja Bang tadi. Makanya saya minta, artinya kan diperbolehkan. Itu kan berbanding lurus dengan data box hasil survei. Diperbolehkan tuh gimana? Konsumsi alkohol itu kalau misalkan saya tadi bandingkan dengan yang itu, banyak temen bilang itu kan itu kan pribadinya bukan ajarannya. Kan dikatakan juga dalam ajaran gereja dilarang. Kalau pribadinya mengkonsumsi ya kenapa enggak? Kehendak bebas, bro. Ya nggak masalah, makanya itu kan sesuai juga dengan hasil data bahwa di 10 provinsi yang terbanyak meminum alkohol itu memang provinsi yang mayoritas non muslim, gitu aja sih. Iya, tapi persebaran datanya apakah kamu yakin yang konsumsi nilainya 15,1 itu isinya orang Kristen semua? Iya, kalau melihat dari provinsinya kan memang rata-rata mayoritas non muslim juga seperti itu. Di NTT emang Kristen semua, ada Islam. Iya, tapi persentasenya kan lebih banyak non muslim Bang ya. Terus persentasenya kebanyakan non muslim itu coba ditampilkan lagi di data boxnya itu apa? Ada nggak di situ? Aduh, saya nggak ada. Kamu nggak ngerti cara baca statistik kan? Di situ cuma ditulis nilai 15,1. Saya tanya balik, kalau nilai 15,1 itu didapat dari mana? Coba persentasenya. Yang itu saya belum tahu, tapi kan rata-rata memang provinsi yang disebutkan tadi setahu saya memang mayoritas non muslim, gitu aja. Non muslim, oke. Akibat dari alkohol itu seperti Sulawesi Utara, Bali, kan itu tadi ada. Jadi harusnya ada kerugian dong. Sekarang pertanyaan saya paling simpel aja. Menurut laporan, kalau orang menurut logika kita, kalau orang alkohol itu pasti menunjukkan tindakan kriminal, betul nggak? Bagaimana? Ya, jadi kalau ada yang orang minum alkohol itu kan bisa bertindak kriminal, betul nggak? Bisa jadi. Nggak bisa jadi, bisa iya. Bukan bisa jadi, memang iya. Sekarang kamu cari salah satu dampaknya paling simpel itu adalah pemerkosaan. Coba cari provinsi paling tinggi tingkat. Kita nggak sebut pemerkosaan ya, pemerkausan. Kita pelintir supaya nggak kena ban TikTok. Pemerkausan paling tinggi di Indonesia, kamu buka provinsinya apa? Gimana itu? Go ahead, silakan pakai internet kamu, jangan pakai internet saya, nanti saya dibilangnya pembohong. Alkohol kan menurut kalian, kalau misalkan ini kan artinya alkohol ini merugikan kita. Alkohol ini kan begini ya, coba buktikan. Salah satu dampak negatif dari alkohol adalah orang berbuat tindakan kriminal, betul nggak saudara?
Orang jadi tidak sadarkan diri. Jadi dia, oke, sekarang kita lihat. Yang paling menyeramkan, kasus yang paling tren saat ini adalah pemerkosaan. Silakan dilihat, pemerkosaan tingkat paling tinggi di Indonesia itu di mana, daerah mana? Kamu lihat. Jadi orang minum alkohol itu memang mereka atas pertanggungjawaban pribadi mereka. Kalau mereka orang yang dewasa. Silakan dicek. Udah ketemu belum? Kalau belum saya bantu kamu. Tapi kalau saya bantu jangan ada alasan AU ya. Wah itu Joseph datanya buat. Nah, enggak lah. Ya. Ada nih. Ya. Di BPS tahun 2002 sepanjang tahun 2022 itu di Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Di Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur. Kenapa yang paling tinggi, tiga tertinggi itu mayoritasnya Islam? Aceh loh. Yang paling pertama, nomor 1. Di Aceh itu diterapkan hukum syariat Islam nggak? Kenapa ya? Justru kan kalau kita ada aturan kayak gitu kan kita jadi takut ya, dicambuk di depan muka umum oleh Algojo gitu. Tapi masih tertinggi 135 kasus per tahun 2022. Kenapa ya? Mayoritas Islam loh. Oh, oknum. Oh iya, oknum teman-teman. Lupa. Oknum. Kalau khusus mereka ada kata kuncinya. Ada kata kuncinya oknum. Kalau kita harus dipaksa, itu ajaranmu kan, itu ajaran. Kalau kita harus kayak gitu. Kalau mereka kata kuncinya apa? Passwordnya apa? Oknum. Keren ya, betul. Iya kan, betul kan, kamu akuin kan? Ya kalau saya bilang tadi, kalau kenapa saya bilang oknum, karena terlebih dahulu kalian katakan itu oknum, maka kami pun berhak. Karena kami pun kalau dikatakan ada larangan, ada sesuai dengan aturan gereja Katolik melarang miras. Oh iya, terlarang. Kadarnya itu berapa bang? Kadarnya Bang Joseph? Kadarnya bikin orang mabuk. Tadi saya sudah bilang. Kadarnya bikin gitu mabuk. ya. Dia sadar bahwa alkohol itu bisa merugikan, ya why not gitu. Tapi karena memang sejauh ini aturan tersebut tidak memastikan orang itu takut. Lah, sekarang kalau kamu membanggakan peraturan di dalam imanmu itu memang bisa make sure orang tidak berbuat kejahatan, tuh buktinya Aceh. Bisa kamu jawab gak? Dengan penerapan hukum Islam, daerah otonomi yang diberikan otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariat, ya, daerah yang katanya seram di Mekah dan seterusnya, kenapa bisa ada kasus yang keji seperti itu, yang lebih parah daripada orang yang mabuk? Kan tadi saya bilang, oke, kita bandingkan dengan adanya impact dari orang mabuk itu, minum alkohol itu kan harusnya juga sebanding dengan tindak kriminal. Kita pertama ke tindak itu tadi, pemerkosaan. Kenapa saya ambil langsung pemerkosaan? Tren yang paling sering terjadi sekarang itu yang paling mengerikan adalah pemerkosaan. Ya, silakan langsung dilihat, nggak ada NTT di situ. Bahkan NTT kalau kita lihat lagi bentar, dia masuk nomor berapa? Nah, NTT kan tadi nomor 1 ya, pengkonsumsi alkohol. Nggak ada, adanya Nusa Tenggara Barat malah. NTT nggak ada. Dari data BPS yang lo punya kan gue juga lagi buka nih. NTT ada di nomor 10, 55 kasus. Paling rendah setelah Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulsel, Sulut, Lampung, NTB, Sumsel, Jakarta. Yang paling tinggi justru orang yang katanya anti dengan alkohol. Gimana tuh? Kan di Aceh kan nggak ada, itu kan dari data-data box itu kan nggak ada alkohol kan, dia pastilah orang Islam gitu kan, nggak ada. Jadi gimana? Apalagi pertanyaannya, kalau tidak ada saya ganti, kalau tidak ada, kalau ada lagi ya silakan. Mau berangkat dari hal ini pindah topik ya silakan, whatever. Thank you Bang Joseph, terima kasih atas diskusinya, seru. Nanti lagi kapan-kapan lagi Bang Joseph ya. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama antara apologet Kristen dengan Muslim, dan dari diskusi ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak sama dengan nabi-nabi yang lain, termasuk dengan Nabi Muhammad. Karena mengapa? Karena Tuhan Yesus bukan hanya sekedar nabi ataupun rasul. Dia adalah Tuhan yang bergelar nabi, imam, dan raja. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi sudah pasti dia tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, supaya oleh penjelmaannya dia dapat melakukan kehendak Bapa.
untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan untuk dapat mengalahkan kuasa maut, agar setiap orang yang percaya juga akan menang terhadap maut, dan agar melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati juga memberikan pengharapan akan kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu jangan sampai salah di dalam memahami pengajaran kitab suci ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.